Oke kawan-kawan, hari ini kami dari JCC Network lagi mau ngobrol bersama tokoh muda Maluku. Check it out. Halo Abang. Assalamualaikum. Sehat? Ya, inilah tokoh muda Maluku yang kita akan ngobrol bersama beliau. Silakan Bang. Kali ini tadi sudah disampaikan, ini tokohnya masih muda. Jadi tokoh muda Maluku yang hari ini lagi beraktivitas di ibu kota DKI Jakarta. Apapun aktivitas kita, namanya daerah kita, sebagai generasi muda, tugas kita adalah bagaimana ikut dalam membangun atau mengawal proses pembangunan di daerah kita. Dimanapun kita, berapapun umur kita. Jadi tugas kita anak muda adalah pundak kita ini itu beban negara ada di pundak kita. Jadi kali ini kawan-kawan kita bicara soal problem anak muda dan masalah daerah. Langsung saja, tak kenal maka tak disayang. Seng kenal maka seng sayang. Maka langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih teman-teman dari JCC, Arindadullah Kirei beserta tim. Perkenalkan, nama saya Abdul Hamid Swakil. Saya berasal dari Maluku, tepatnya lahir di Ambalau, Kampung Baru, Kabupaten Buru Selatan. Saat ini saya beraktivitas di ibu kota Jakarta. Selain di Jakarta, kebetulan saya juga diberikan kepercayaan oleh Bupati Halmahera Selatan, Pak Usman Sidik, untuk membantu beliau di Perusda, BUMD ya, Kabupaten Halmahera Selatan. Dan alhamdulillah, aktivitas yang saya jalani selama ini dapat berjalan dengan baik, dan hari ini saya kira merupakan kesempatan yang baik yang diberikan kepada saya oleh teman-teman dari JCC untuk kita saling bertukar informasi, ya, dan mungkin memberikan gagasan-gagasan kita terkait dengan bagaimana sih anak muda di tengah perkembangan zaman ini. Teman-teman JCC di minggu lalu, karena kita sering pantau aktivitas perkembangan politik di Republik ini, baik itu di pusat maupun daerah, kita ada postingan sampai akhirnya kita mengundang Bung Hamid untuk podcast. Dan berita yang menarik adalah sekaligus kita mau konfirmasi. Jadi kalau mau bertanya, tanya di orangnya. Jangan tanya di tempat lain kan begitu. Apalagi orangnya bisa kita ketemuin kan begitu. Nah, jadi kita konfirmasi di sini agar bisa publik tahu, terutama teman-teman muda tadi dari Maluku, wabil khusus lagi di Buru Selatan, bahwa terkonfirmasi agar tidak ada hoax, kira-kira begitu. Ada kabar yang kita dapatkan adalah abang ini di flyer itu abang berencana abang calon bupati di Buru Selatan di 2024. Dari informasi itu, untuk mencek kebenarannya, abang langsung saja sampaikan agar teman-teman juga tahu, publik juga tahu, wabil khusus basudara di Buru Selatan atau umumnya itu Bumi Bupolo. Silakan Bang. Baik, terima kasih. Beta akan sampaikan secara terbuka dan terus terang dari apa yang tadi Beta juga sampaikan di awal, bagaimana anak muda harus mengambil peran dan sebagainya. Iya, Beta juga harus punya sikap. Maka sebagai anak muda yang merasa bahwa Beta insya Allah atas izin Tuhan beta siap untuk maju di 2024 sebagai calon Bupati Kabupaten Buru Selatan 2024 yang akan datang. Beta
ambil keputusan ini tentu bukan tanpa alasan yang kuat, tetapi juga sudah melalui pertimbangan yang matang. Karena bagi beta, setelah ketong dari daerah ini sudah keluar proses di luar dengan punya networking, ketong ini kaya secara material juga tidak, tetapi satu hal yang bikin beta tetap optimis dan percaya diri, beta kaya dengan relasi, beta kaya dengan pergaulan, beta kaya dengan persahabatan, kepercayaan, dan komitmen itu. Ya, kalau ilmu pengetahuan beta kira relatif, karena zaman sekarang ini semua orang itu pintar. Tetapi yang bikin seseorang itu menurut beta lebih punya nilai tambah, nilai plus daripada orang-orang yang lain adalah bagaimana anak muda atau orang itu dia konsisten dan dia menjaga kepercayaan di dalam perkembangan dia punya proses itu. Karena rekam jejak itu sangat penting. Oleh karena itu hari ini dengan proses yang beta lalui, maka ya sudah saatnya untuk beta pulang kampung bangun negeri. Apalagi masih muda. Masih muda. Iya. Jadi teman-teman, beliau provokasi anak muda. Saya tadi berpikirnya tidak terkonfirmasi bahwa itu hoax. Tapi disitulah JCC menganggap bahwa provokasi yang tadi beliau sampaikan ternyata beliau sudah jalankan. Siap. Selamat Bang. Sebagai anak muda ya, sesama anak muda. Jadi jangan kita hanya provokasi tapi kita tidak melakukan. Jangan hanya cuma kita kritik tapi kita tidak melakukan. Ini yang luar biasa. Dan terakhir teman-teman, kali ini kita harus tanya alasan. Apa sih yang ada di pikiran anak muda dari Provinsi Maluku, tepatnya di Bumi Bupolo, wabil khusus di Buru Selatan ya. Selain itu apa yang ada di kepala ini? Saya harus bersikap untuk pulang ke kampung membangun beta pun negeri. Kan masih banyak ada orang lain, orang lebih tua, orang lebih ini. Apa sih yang ada di pikiran? Iya, baik. Beta kira untuk sikap maju bupati di Buru Selatan, negeri yang bertajuk Lolik Lalem Vedak Vena ini, banyak selain beta juga mungkin ada yang lain. Tetapi beta sendiri punya tekad untuk maju sebagai Bupati Buru Selatan, calon Bupati Buru Selatan 2024. Beta ingin hadir untuk memberikan garansi kepada anak muda bahwa wahai anak muda, di tangan beta sebagai Bupati Buru Selatan nanti, beta akan siap menggaransikan masa depan anak-anak muda untuk tetap hidup di negerinya sendiri, di Buru Selatan ini, berdiri di atas kakinya sendiri. Anak muda Buru Selatan harus mampu mandiri. Anak muda tidak boleh jadi tukang minta-minta. Anak muda harus punya harga diri. Karena itu, jangan sampai kita anak-anak muda ini hanya karena dibohongi dengan uang 100-200 ribu, lalu kita bilang itu semua sudah selesai. Jangan. Seorang kepala daerah dan beta ketika jadi bupati nanti, beta akan pastikan tidak boleh ada anak-anak muda yang jadi tukang minta-minta baik itu di kantor-kantor pemerintahan, baik di dinas maupun DPR dan sebagainya, di pejabat-pejabat. Tak boleh. Itu mencoreng harga diri dan martabat ketong sebagai generasi muda. Nah, sejauh ini Buru Selatan yang beta lihat ini cukup memprihatinkan. Apa sih yang memprihatinkan itu, Bang? Contoh yang beta alami. Kebetulan pada tahun 2015 dulu, itu beta pun bini sendiri dipercaya oleh bupati pada saat itu untuk menjadi salah satu pegawai PTT di tenaga kesehatan ya, di Desa Batu Kasa, biasa dipanggil Kayu Putih. Bayangkan di sana, pustunya rusak. Tenaga medisnya satu pun tidak ada. Dan baru istri saya yang ditugaskan ke situ.
Bayangkan istri saya ditugaskan ke situ, yang seorang PTT, dia tangani satu desa dengan 2 dusun. Seorang diri sebagai tenaga medis. Dan tidak ada pustu sebagai tempat untuk bagaimana masyarakat itu bisa datang untuk melakukan aktivitas pelayanan kesehatan di sana. Dan kondisi yang terburuk lagi, coba bayangkan. Kalau pada saat musim timur, itu di sana itu kalau musim timur, yang sakit di situ, ya mungkin tinggal tunggu mati. Karena apa? Orang mau ke puskesmas sebelah, tidak bisa, air lepas, banjir kiri kanan. Mau ke kampung sebelah yang sana, air juga banjir, yang sana banjir. Kita mau lewat laut, ombak Pak. Pada saat musim timur itu di sana itu, laut ombak, dari darat, iya air Sama banjir. kayak disiram lewat. Iya mati tinggal tunggu mati. Betul. Sementara tenaga medis tidak ada, bayang. Oke, ini karena momentum politik, jadi harus Abang kasih tahu juga itu kejadian kira-kira di tahun berapa? Tahun 2015 sampai dengan saat ini saya kira relatif belum ada. Dan kemarin waktu saya pulang ke sana, bayangkan, mohon maaf jika itu memang benar, maka saya merasa sangat prihatin sekali. Yang saya dengar bahwa bupati itu punya salah satu visinya, yaitu membangun puskesmas, satu desa satu puskesmas. Tetapi yang terjadi di sana, bayangkan Batu Kasa, desa Batu Kasa, atau dikenal Kayu Putih itu satu desa dengan, ya kalau tidak salah 2 dusun, itu dibangun pustu yang seperti pos satpam, masih ada di sana, baru dibangun. Ini kan luar biasa. Bayangkan pustu yang begitu kecil, tenaga medis yang dari ASN tidak ada, lalu ruangan kecil itu, ini kita mau bagi bagaimana ini pelayanan kesehatannya? Mana ruang medisnya untuk pelayanan kesehatan, mana ruang dokternya, mana ruang apotekernya, mana ruang untuk obat-obat atau gudangnya, alat-alat kesehatan, mana ruang untuk masyarakat itu bisa datang, tunggu dan sebagainya. Saya kira ini kan masalah-masalah yang memang perlu menjadi atensi kita untuk harus ke depan harus diperbaiki. Dan masih banyak persoalan-persoalan lain. Misalkan dari sisi ekonomi, yang saya lihat, Buru Selatan itu bahkan pusat kota saja, daya beli masyarakat itu agak melemah. Daya beli masyarakat melemah. Kemudian, pendapatan per kapita masyarakat juga melemah. Saya kira ini juga wajar-wajar saja terjadi, karena memang ya mungkin kurang inovasi dari pemerintah untuk bagaimana mendorong perkembangan ekonomi itu bisa berjalan dengan baik. Ini yang saya kira jadi persoalan. Apalagi kalau bagaimana Bang lihat peran anak muda di sana di ya taruhlah di 10 tahun terakhir ini di Buru Selatan khususnya. Ya kalau saya lihat anak-anak muda di sana untuk 10 tahun terakhir ini, saya kira kecenderungan mereka itu, mohon maaf ya, lebih bagaimana mereka mengikut untuk mengambil posisi aman. Jadi follower ya. Iya, jadi mengambil posisi aman. Kenapa mengambil posisi aman? Ya karena kalau kita tidak ambil posisi aman, kita mau kemana Pak? Oke. Di sana itu tidak seperti, mohon maaf, di daerah lain, misalkan di Maluku Utara sana, kita lihat di Maluku Tengah dengan ada IWIB. Kalau kita tidak masuk di dalam lingkaran pemerintahan, ya kita lari kerja saja di perusahaan swasta di IWIB sana kan. Nah, atau di Halmahera Selatan dengan dia punya ada perusahaan Harita Nikel, kemudian ada Wanatiara. Nah, anak-anak di sana, anak muda di sana kalau tidak ke pemerintah, ya dia bisa masuk ke sana swasta. Artinya inovasi pemerintah dan pemerintah menyiapkan lapangan kerja yang cukup luar biasa. Iya. Dan kabarnya kan dari Maluku itu banyak yang lari ke sana. Betul. Ya, ini yang saya kira jadi persoalan. Nah, sehingga begini, tawaran saya ketika
kalau memang suatu saat besok ini, misalkan 2024 ini saya maju dan bisa terpilih jadi bupati, atau bukan saya, siapapun dia yang menjadi bupati yang di Buru Selatan, tawaran dari saya, sebisa mungkin dia harus mampu untuk membangun komunikasi yang baik dengan pihak luar, terutama investor, untuk datang berinvestasi di sana. Kenapa? Karena ini kabupaten baru, APBD-nya kecil. Kalau kita tidak mendatangkan investor untuk berinvestasi di sana, maka otomatis yang tadi saya bilang, perputaran ekonomi di sana itu kan melemah. Daya beli masyarakat melemah, pendapatan masyarakat juga pun melemah, karena tidak ada peluang-peluang bisnis atau sektor-sektor usaha yang bisa mampu untuk mendorong perputaran ekonomi itu mampu berjalan dengan baik. Nah, kalau ada misalkan investor yang datang, bupati akan mendatangkan misalkan investor di bidang perikanan dan kelautan, bangun cold storage di sana. Buru Selatan itu juga kaya dengan hasil-hasil lautnya, ikan tuna limpah ruah di sana, ikan layang, sebagainya. Nah, bangun cold storage. Kalau pemerintah tidak punya duit, datangkan investor. Investor yang bangun di sana. Nelayan-nelayan kita ambil ikan, masukin ke pengusaha itu. Langsung mereka dari laut bawa ke cold storage. Apalagi bupati, karena abang belum jadi bupati. Siap. Jadi apalagi kalau sudah itu sampai dari perusahaan ikan, dari cold storage tadi, apalagi sampai bisa bangun perusahaan pengelolaan ikan di sana. Contoh bangun ikan kaleng dan lain sebagainya kan luar biasa. Oh, itu lebih baik lagi. Tuh. Saya bicara ini yang realistis saja. Nah, karena memang itu tanggung jawab pemerintah. Harus mampu untuk membuka akses itu. Sehingga nelayan-nelayan di sana juga punya harapan ketika dia melaut, dia sudah punya target. Saya melaut hari ini, saya target dapat ikan misalkan 10 kilo, saya datang itu saya sudah bisa digaransikan ikan 10 kilo ini bisa langsung dibeli. Ya, sama seperti kalau di sana cengkeh lah ya, musim cengkeh, betul. Nah, di sektor pertanian, pemerintah juga harus bisa mendatangkan investor yang bisa berinvestasi di sana dengan buka misalkan pergudangan. Nah, ada di sana buka gudang untuk hasil-hasil pertanian, baik itu kopra, cengkeh, pala, dan lain-lain. Nah, nanti masyarakat atau petani-petani yang ada di sana, setelah panen dia sudah tahu, dia harus bawa hasilnya kemana, dan harganya juga pun terkontrol. Karena investor yang masuk ke sana, itu dibawa kendali pemerintah, sehingga tidak ada harga yang istilahnya tidak merakyat. Kenapa? Pemerintah mengendalikan dia. Saya bawa kau datang ke sana, kau buka usaha di sana, tapi ingat ya, harganya harus kau sesuaikan dengan harga pasaran yang ada di sana. Nah, kita kompromikan itu. Nah, itulah sebenarnya peran pemerintah. Jadi, saya kira ini penting. Ke depan siapapun dia bupati memang harus seperti itu. Nah, saya lihat juga misalkan ada ikon di sana. Kita ini misalkan bilang kita ikon Pala, ya, yang dijadikan ikon kabupaten di sana. Saya kira jangan sampai ikon ini hanya cuman sekedar ikon yang kemudian dibuat jadi bahasnya gambaran aja. Hanya gagah-gagahan saja. Realisasinya tidak. Tapi realisasinya tidak. Ini akan bertolak belakang dengan semangat presiden kita. Pak Jokowi itu jelas, tegas menyatakan bahwa ikon yang ada itu juga harus dipastikan bukan sekedar ikon, tetapi memang kalau memang masyarakat misalkan Buru Selatan itu pala, pastikan masyarakat Buru Selatan itu sejahtera karena pala. Bukan karena hanya semangat orang bilang orang Maluku itu rempah-rempah lalu kita asal-asal bikin saja, tidak. Kalau ikonnya apa? Jagung, ya pastikan masyarakat di sana itu sejahtera karena jagung. Nah, sehingga ada target dari pemerintah itu jelas, sektor pertaniannya ini loh. Nah, kalau seperti itu saya kira penataan perekonomian masyarakat di sana juga pun akan jauh lebih membaik. Betul. Oke Bang. Begitu. Jadi Bung Hamid ini marah. Jadi karena kenapa harus calon bupati?
punya cita-cita ya, mulai dari SD tadi diceritakan sampai pada SMA sampai kuliah sampai di 2023 ini cita-citanya mau jadi bupati. Amin. Karena belajar dari semua itu akhirnya marah, dan semoga apa yang disampaikan tadi ini menjadi catatan juga soal ke depan terpilih jadi bupati atau tidak itu urusan Tuhan. Urusan Tuhan. Tapi sebagai semangatnya adalah sebagai anak muda, Anak muda. memang punya cita-cita. Dan terakhir Bang, kira-kira untuk menutup obrolan kita ini apa yang disampaikan kepada terutama teman-teman muda masyarakat muda di Maluku dan masyarakat Maluku, dan wabil khusus lagi di Buru Selatan yang dijuluki apa tadi? Lolik laleng fedakvena. Nih, beta sen tahu. Silakan. Bukan bahasa seram jadi. Iya. Silakan Bang. Baik. Iya, sebagai anak muda Maluku, khususnya dari Kabupaten Buru Selatan, negeri yang bertajuk Lolik Laleng Fedakvena, beta ingin menyampaikan kepada basudara dong semua, teman-teman pemuda, bahwa kini sudah saatnya katong untuk menata katong punya masa depan yang lebih baik lagi ke depan. Karena di zaman sekarang ini yang tadi beta sampaikan di awal bahwa perkembangan teknologi cukup baik. Kemudian era reformasi membuka ruang demokrasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat, terutama anak muda, untuk bagaimana bisa berkompetisi dengan sehat. Nah, beta berharap perkembangan zaman baik dari sisi teknologi maupun dari sisi politik atau demokrasi, jangan sampai ini menjadi sia-sia. Dan anak muda jangan sampai hanya cuma sebatas berteori, ya, sebatas memain kata-kata saja, nah, tetapi tidak ikut serta untuk mengambil peran langsung dalam mengisi pucuk kepemimpinan di daerah kita masing-masing. Ya, Maluku pada umumnya, baik itu di Seram, baik itu di Tual, baik itu di Buru Selatan, Buru, dan lain-lain, 11 kabupaten kota yang ada, beta kira anak-anak muda yang ada di sana sudah harus mulai punya sikap untuk mengambil bagian. Ya, tetapi memang kembali lagi yang tadi beta bilang bahwa sikap yang diambil oleh anak muda ini juga harus melihat kesiapan individualnya, kesiapan dirinya, ya. Kita ambil bagian dengan memastikan bahwa kita memang benar-benar sudah siap, baik secara intelektual, secara emosional, iya, networking, secara ekonomi juga. Nah, itu penting. Nah, oleh karena itu, anak-anak muda sekarang, beta berharap bahwa sekali lagi hanya katong yang bisa menentukan katong punya masa depan itu jauh lebih baik. Oleh karena itu, katong yang harus menjemput bola. Jangan sampai katong kemudian dilindas oleh zaman ini. Zaman ini sudah cukup terbuka, asalkan katong mau saja dengan niat yang baik. Beta yakin sungguh dengan niat yang baik, jika katong mau untuk lebih baik lagi ke depan, Tuhan pasti akan meridhoi itu. Yang menjadi masalah apabila anak-anak muda itu berlaku pasif dan tidak aktif untuk bagaimana mengeksplor potensi dirinya. Apalagi anak-anak muda sekarang ini rata-rata itu, ya, maaf saja, nganggur dengan label sarjana gitu loh. Yeah. Kalau dulu anak-anak muda itu nganggur, banyak yang ya tidak sekolah, maaf saja karena keterbatasan. Yeah. Nah, tetapi sekarang ini kan banyak sekali anak-anak muda kita itu yang sarjana tapi nganggur. Nah, oleh karena itu
ini menjadi tanggung jawab bersama gitu loh. Apakah katong harus mulai tampil untuk menyiapkan katong punya masa depan sendiri, atau katong hanya tinggal tunggu begini saja? Jadi anak-anak muda di Maluku, di 11 kabupaten kota yang ada, beta ingin menyampaikan dengan tegas bahwa jangan sampai akhirnya katong punya negeri itu dipimpin oleh orang lain. Katong harus bisa menjadi tuan di negeri sendiri. Katonglah yang harus memegang ulu parang, dan mau diarahkan kemana parang ini katong harus tancapkan. Karena itu adalah prinsip. Kenapa? Hanya dengan begitulah katong akan bisa merubah masa depan katong dan katong punya anak cucu, termasuk katong punya orang-orang tua yang ada. Nah, orang tua sudah saatnya katong posisikan sebagai katong punya orang-orang tua yang akan menasihati katong di dalam setiap katong punya ikhtiar, dan terus berdoa. Katong anak muda sudah saatnya untuk melayani katong punya orang tua dengan bekerja, baik itu menjadi bupati, anggota legislatif, wali kota, gubernur, dan lain-lain. Oke, luar biasa. Tadi adalah provokasi-provokasi yang sudah disampaikan. Semoga jadi catatan untuk pemerintah, terutama pemerintah Provinsi Maluku dan wabil khusus di Buru Selatan. Dan cita-cita tadi, apa yang diinginkan oleh Bung Hamid, kita doakan semoga apa yang beliau cita-citakan dari semua yang beliau pikirkan ini bisa tercapai. Amin. Soal jadi bupati dan tidaknya itu Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Tapi usaha, kalau pinjam bahasa di HMI, yakin usaha akan sampai. Dengan doa dan lain sebagainya pasti tercapai, karena kalau bukan ketong siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.